Halo semuanya, selamat datang di channel Kanata Winata. Di video kali ini, kita akan mempraktekkan salah satu soal tes Excel untuk admin. Nah, bagi kalian yang tertarik bekerja sebagai admin, kalian bisa baca terlebih dahulu di artikel yang saya sediakan di kolom deskripsi. Kita coba buka dulu artikelnya. Nah, di artikel ini kalian bisa baca apa itu admin, apa saja tugas dari admin, apa saja skill dan kemampuan yang harus dimiliki oleh admin ya. Nah, kalian bisa baca terlebih dahulu. Di kolom deskripsi juga saya memberikan link loker bagi kalian yang tertarik bekerja sebagai admin. Nah, di sini terdapat berbagai macam loker sebagai admin di berbagai daerah di Indonesia. Nah, kalian tinggal cari saja yang sesuai dengan kriteria yang kalian miliki. Nah, kenapa sih Kak ada tes Excel ya pada saat melamar admin atau melamar kerja? Nah, kalian bisa cek ya, seluruh loker admin pasti ada seperti ini, teman-teman. Excel, pasti ya wajib menguasai bahasa Excel. Jadi ya pastinya kalian harus paham mengenai rumus-rumus Excel, mengenai hal-hal yang harus dilakukan dalam rumus Excel ya. Ya agar kalian paham ya pastinya kalian harus menonton channel ini ya. Oke, kita bahas soalnya. Nah, untuk soal yang digunakan pada video ini bisa kalian download segratis. Caranya mudah, kalian cek di kolom deskripsi lalu kalian klik link download file. Nah, maka file tersebut akan terdownload secara gratis, secara otomatis ya pada perangkat kalian. Jika kalian sudah melihatnya, langsung saja kita praktekkan bersama-sama ya. Contoh di sini terdapat table ya. Ada beberapa data yang terisi dan masih banyak data yang kosong nih. Jadi kita intinya diperintahkan untuk mengisi data kosong tersebut ya. Scroll ke bawah. Nah, di sini ada kata tentang soalnya dari 1 sampai 6 dan ada table referensinya gitu ya. Langsung saja kita praktekkan satu persatu ya. Nah, agar lebih mudah mengerjakan, kita bukukan dulu kolom di atas, misalnya di sini. Jadi ketika kita scroll ke bawah, kita masih bisa melihat soalnya dan sambil mengisi datanya. Kita klik di sini, sel L5, pilih menu view, sini, pilih di Presence, pilih Presence sini. Kita scroll ke bawah. Nah, jadi ketika kita scroll ke bawah, data yang di atasnya masih terlihat dan soalnya masih bisa kita lihat juga. Oke, kita coba satu data menu. Data menu ini, data menu ditentukan berdasarkan kode menu. Jika kode menu M00A1 sama dengan flat rice, jika kode menu sama dengan M00A2 hot plate rice, jika kode menu sama dengan M00A3 udang crispy, jika menu M004 ayam penyet, jika menu M005 kepiting. Nah, di sini. Nah, untuk mengisinya di sini kita bisa gunakan rumus if ya. If bertingkat, maksud if. Nah, mungkin ini agak panjang ya karena datanya banyak. Kita coba saja praktekkan. Sama dengan if tab jika menunya sama dengan tanda kutip M00A1 tanda kutip titik koma tanda kutip berarti fried rice ya, fried rice tanda kutip titik koma, masukkan lagi rumus if nya, if tab kode menunya sama dengan tanda kutip, kita isi satu persatu dari atas sampai bawah, M0A2 tanda kutip titik koma, maka hot plate rice tanda kutip hot plate rice tanda kutip titik koma, masukkan lagi if nya, if kode menu sama dengan tanda kutip M00A3 tanda kutip titik koma, berarti udang crispy tanda kutip udang crispy tanda kutip titik koma, masukkan lagi if kode menunya sama dengan tanda kutip M004 tanda kutip titik koma, M04 itu artinya ayam penyet ya, tanda kutip ayam penyet tanda kutip titik koma. Nah, yang terakhir langsung saja bisa ketik, yang terakhir itu apa ya, kepiting ya, kita ketik kepiting tanda kutip tutup kurung, langsung saja kan enter lah, enter lagi. Nah, maka hasilnya pun muncul teman-teman. Kita tarik datanya ke bawah ya, karena sejenis kita tinggal tarik saja ke bawah sebenarnya. Nah, maka data di bawahnya sudah terisi ya. Nah, kita cek apakah benar data tersebut. M005 kepiting benar,
M00A3 udang crispy benar. M00 hot press fried rice benar ya. Maka data yang nomor 1 ini sudah benar ya, sesuai dengan ketentuan soal tersebut. Jadi yang penting harus sama dengan soal tersebut ya teman-teman. Yang mungkin juga bisa menggunakan rumus-rumus yang lain gitu ya, menggunakan if gitu ya, menggunakan rumus apapun, yang penting mah datanya benar gitu, intinya seperti itu. Oke, selanjutnya nomor 2, harga. Data harga ini ya, harga ditentukan berdasarkan kode menu, lihat pada label menu. Oh ini ya kode menunya, jadi harganya berdasarkan menu ini. Nah untuk mengisinya di sini kita bisa gunakan rumus VLOOKUP, karena table tersebut berbentuk vertikal, dia bergerak dari atas ke bawah sini. Nah jadi untuk mengisinya di sini kita bisa gunakan VLOOKUP. Kita coba ketik sama dengan VLOOKUP, VLOOKUP tab. Yang pertama kita mengisi lookup value. Kita akan mencari data harga berdasarkan menunya. Kita klik menunya, titik koma, lalu kita mengisi table array. Table menunya yaitu table berisikan data menu dan data harganya ya. Kita blok data tabelnya seperti ini. Nah jika sudah di blok, tekan F4 pada keyboard. Nah maka akan muncul simbol dolar seperti ini teman-teman. Nah ini namanya absolute reference, berfungsi untuk mengunci data tersebut agar tidak berubah saat kita autofill untuk mengisi data yang di bawahnya. Titik koma, lalu kita mengisi kolom base number. Nomor kolom data yang kita cari berdasarkan table yang sudah kita blok tadi. Berarti yang merah ini, ya ada tandanya merah, ini table yang sudah kita blok tadi. Kita mencari data harga. Nah ini ada dua kolom nih, 1, 2. Data harga terletak pada kolom nomor 2. Maka kita ketik 2, titik koma, kita pilih yang false. Nah sini tutup kurung, tekan enter. Nah maka hasilnya pun muncul teman-teman. Kita ubah format selnya accounting agar lebih mudah dibaca. Kita klik di sini, tarik datanya ke bawah. Nah maka data di bawahnya soalnya terisi ya. Kepiting 10.000, udang crispy 15.000. Nah maka datanya sudah benar ya, sesuai dengan ketentuan soal tersebut. Selanjutnya nomor 3. Nomor 3, total harga dikali jumlah pesan. Oh ini harga sama dengan harga dikali jumlah yang dipesannya gitu. Untuk perkalian simbol bintang seperti ini, atau di keyboard kalian bisa tekan shift dan angka 8 gitu ya. Maka akan muncul simbol bintang untuk perkalian dikali jumlah pesan, tutup kurung, enter. Tarik datanya ke bawah. Nah 13 dikali 10.000 hasilnya 130.000 ya. Nah datanya sudah benar ya. Selanjutnya mengisi diskon. Diskon 5% jika jumlah pesan lebih dari 10 porsi. Nah jika jumlah pesannya lebih dari 10 maka dia diskon 5% ya. Nah untuk misinya di sini kita bisa gunakan if, sama dengan if tab jika jumlah pesannya lebih besar dari 10, titik koma, tanda kutip langsung 10%, titik koma 0%, tutup kurung, enter. Nah maka hasilnya pun muncul ya. Kita ubah formatnya jadi persentase, tarik datanya ke bawah. Kita cek ya apakah benar datanya. Di sini 13, 10 benar, 6, 0% ya, karena di bawah 10 ya. Nah maka datanya sudah benar ya, sesuai dengan ketentuan soal tersebut. Nah jika sudah benar, kita kalikan saja langsung diskon dikali harga atau total harga, enter. Ubah formatnya jadi accounting, tarik datanya ke bawah. Nah maka data di bawahnya terisi. Selanjutnya kita mengisi di nomor 5 PPN sebesar 10%. Nah bagi kalian yang belum tahu apa itu PPN adalah pajak pertambahan nilai. Jadi pajak yang digunakan untuk misalnya pembelian barang gitu ya. Contohnya seperti ini untuk pemesanan makanan ya. Oke, kita coba ketik sama dengan total harga dikali 10%, enter. Tarik datanya ke bawah. Selanjutnya total bayar, total harga dikurangi diskon ditambah PPN sama dengan total harga dikurangi diskon ditambah pajak, enter. Tarik datanya ke bawah. Nah maka data di bawahnya terisi ya.
Jadi soal tersebut sudah, nomor 6 ini sudah kita selesaikan ya. Lalu kita tinggal isi saja yang di bawah-bawah ini. Selanjutnya misi total pendapatan. Untuk menghitung total sama dengan SUM tab, masukkan data total bayarnya, tutup kurung, enter. Selanjutnya menghitung rata-rata. Rata-rata sama dengan average tab, kita blok data total bayar, tutup kurung, enter. Selanjutnya untuk pembayaran tertinggi sama dengan max tab, blok data total bayar, tutup kurung, enter. Pembayaran terendah sama dengan min tab, blok data total bayar, tutup kurung, enter. Nah, untuk tabel yang kedua sudah kita isi. Selanjutnya tabel yang terakhir, kita bisa menghitung data terjual dan total pendapatan berdasarkan menunya, dari setiap menunya. Yang pertama, untuk menghitung nilai terjual berdasarkan satu kereta satu, di sini kita bisa gunakan rumus count if sama dengan count if tab, ranknya kan data menu ya, kita blok data menu, F4 titik koma, keretanya adalah menu ini, kita klik data menunya, tutup kurung, enter. Tarik datanya ke bawah. Nah, maka siapa muncul ya. Jadi di sini bisa terlihat ya, data yang terjual paling banyak yaitu kepiting dan udang crispy gitu ya. Sebesar 3 menu. Tapi di sini kan jumlah pemesanan berdasarkan menunya. Tapi kalau kita ingin menghitung jumlah pesanannya berdasarkan porsi, kita gunakan rumus sum if sama dengan sum if. Kita coba. Sama dengan sum if. Atau kita bisa ini aja lah, kita masukkan misalnya kolom baru gitu untuk terjual berdasarkan porsi. Misalnya gitu ya, ini salah satu contoh. Di sini terjual misalnya. Terjual nggak punya porsi. Sama dengan sum if tab, ranknya kita masukkan data berdasarkan menu, F4, kriterianya adalah menu titik koma, menu titik koma. Nah, untuk sum ranknya di sini kita masukkan jumlah pesanannya. Nah, segini. Tutup F4, tutup kurung, enter. Tarik datanya ke bawah. Nah, maka siapapun muncul ya. Nah, di sini bisa terlihat porsi yang terjual kepiting paling banyak sebesar 25 porsi gitu. Selanjutnya menghitung pendapatan. Nah, untuk pendapatan gunakan rumus sum if sama sih tadi, sama dengan sum if tab, masukkan ranknya di benda menu, F4 titik koma, kerjanya adalah menu titik koma. Nah, untuk sum ranknya kita masukkan total bayarnya, F4 tutup kurung, enter. Ubah formatnya jadi accounting, tarik datanya ke bawah. Nah, maka siapapun muncul ya teman-teman. Nah, seluruh soal sudah kita kerjakan ya, seluruh tabel sudah kita isi, maka soal ini dinyatakan selesai. Nah, jadi di video teman-teman, cara mengerjakan soal tes Excel untuk admin. Semoga kalian paham dan dapat mempraktekannya dalam pekerjaan kalian. Jika ada yang koreksi atau ingin tanyakan, silakan kalian tulis di kolom komentar. Jika kalian mempunyai soal-soal yang akan kita bahas ya, atau kita pelajari bersama-sama, kalian bisa kirim melalui email atau melalui sosial media yang lainnya yang sudah tertera di kolom deskripsi. Nah, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa klik like dan subscribe channel ini, karena channel ini akan menampilkan video yang bermanfaat setiap harinya. Terima kasih telah menonton video ini, semoga video ini bermanfaat.